Novel Suara. Istri CEO saya bab 191-200. Suelin sangat marah mendengar kata-kata Ting Chen. Kilatan amarah muncul di wajah cantiknya. Ia tahu bahwa wanita ini sengaja menargetkan perusahaan es dan salju, terutama dirinya dan King Feng. Karena Ting Chen menolak kompensasi, Suelin hanya bisa mencoba memikirkan solusi lain. Ia tidak bisa tinggal diam dan melihat reputasi perusahaan hancur. Nona Chen, karena Anda bilang gelang giok yang Anda beli dari perusahaan itu palsu, silakan keluarkan. Saya perlu memastikan apakah itu benar-benar palsu, kata Suelin sambil tersenyum. Kata-kata Suelin tepat sasaran. Karena kamu mengaku membeli perhiasan palsu dari perusahaan kami, kamu harus menunjukkan perhiasan itu kepada kami. Ting Chen mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata Suelin. Dia menjawab dengan dingin, bagaimana aku bisa menunjukkannya kepadamu jika gelang giok itu tidak ada padaku? Ting Chen dan kakaknya sudah menduga Suelin akan datang untuk memeriksa gelang itu. Karena itu, mereka sudah memindahkan gelang itu ke lokasi lain. Suelin tersenyum dingin. Ia sangat marah dengan tindakan Ting Chen yang tak tahu malu. Ia menyadari bahwa Ting Chen bertekad untuk menjatuhkan mereka. Ia sudah memikirkan langkah balasan. Nona Ting Chen, jika Anda tidak bisa menunjukkan gelang itu kepada kami, saya hanya bisa mengatakan Anda bersalah. Mungkin perusahaan itu menjual gelang asli dan Anda menggantinya dengan gelang palsu untuk menjebak perusahaan. Saya bisa menuntut Anda atas pencemaran nama baik, kata Suelin dingin sambil tersenyum. Reputasi Suelin sebagai ratu bisnis memang pantas. Ia menjadi CEO Snow Corporation berkat keterampilan dan kompetensinya. Jika Ting Chen tidak bisa memberikan gelang itu, tidak akan ada bukti yang mendukung kasus ini. Ia bisa menuntut Ting Chen atas pencemaran nama baik. Sejujurnya, gelang giok itu tidak ada di tanganku. Aku sudah menyerahkannya ke Asosiasi Barang Antik. Asosiasi Barang Antik sedang menyelenggarakan kompetisi Raja Barang Antik. Gelang giok yang kubeli akan menjadi salah satu barang yang disertifikasi, kata Ting Chen ringan. Kata-katanya ringan, tetapi mengejutkan Suelin. Wajahnya langsung pucat pasi. Ting Chen benar-benar jahat. Bagaimana mungkin dia menyerahkan gelang giok itu ke kompetisi Raja Barang Antik? Suelin memelototi Ting Chen dengan dingin. Ia ingin sekali menamparnya. Presiden, kompetisi apa ini? Tanya King Feng ketika melihat wajah pucat Suelin. Dia baru saja tiba di kota Laut Timur jadi dia tidak begitu paham dengan kejadian-kejadian di kota itu. Suelin tersenyum getir dan berkata, Asosiasi Barang Antik Kota Laut Timur menyelenggarakan kompetisi Raja Barang Antik setiap tahun. Semua elit dan tokoh masyarakat akan menghadiri acara tersebut. Selama kompetisi, orang yang mengautentikasi barang antik dan perhiasan terbanyak akan dinobatkan sebagai Raja Barang Antik. Setelah penjelasan Suelin, akhirnya King Feng mengerti arti kompetisi itu. Singkatnya, ini adalah kompetisi di mana beberapa barang antik dan perhiasan akan diautentikasi di hadapan pejabat tinggi, CEO, dan tokoh masyarakat. Akhirnya, King Feng menyadari kelicikan Ting Chen. Ia menyerahkan perhiasan yang dibelinya dari Snow Corporation ke kompetisi barang antik. Jika pihak penyelenggara kompetisi memastikan perhiasan itu palsu, semua orang di kota Donghai akan percaya bahwa Snow Corporation menjual perhiasan palsu. Perusahaan itu akan ditinggalkan oleh para pelanggannya. King Feng yakin perhiasan yang dijual perusahaan itu asli. Namun, Ting Chen pasti telah menukar perhiasan asli itu dengan perhiasan palsu sebelum mengirimkannya ke kompetisi barang antik. Reputasi perusahaan akan hancur jika rencananya gagal. Tuan Muda Chen dan Ting Chen sangat jahat. Mereka benar-benar ingin menghancurkan perusahaan. Wajah Suelin pucat pasi. Tubuhnya oleng dan ia hampir jatuh ketika membayangkan bencana yang akan menimpa perusahaan. Untungnya, King Feng menahannya tepat waktu. Presiden, karena gelang gioknya tidak ada di sini, ayo kita pergi. Hatinya sedikit sakit ketika melihat Suelin. Pikiran Suelin linglung. Ia mengangguk dan berkata, ya, ayo pergi. Sepertinya Ting Chen bertekad untuk menipu kita. Suelin tentu saja mengenal Ting Chen. Dia adalah nyonya muda perusahaan Chen. Perusahaan Chen adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Laut Timur. Perusahaan multimiliar dolar itu jauh lebih besar daripada perusahaan es dan salju. Sangat mudah bagi mereka untuk menipu perusahaan es dan salju. Cek, cek. Kau bahkan tidak sanggup menerima pukulan sekecil itu. Percayalah, perusahaanmu akan benar-benar tercoreng di kompetisi besok, kata Ting Chen bersemangat setelah melihat wajah pucat Suelin. Ayah. King Feng menamparkan Ting Chen dengan keras. Wajahnya bengkak dan bekas telapak tangan terlihat jelas di wajahnya. King Feng, dasar bajingan. Beraninya kau memukulku, geram Ting Chen sambil memegangi wajahnya yang bengkak. Wajahnya kembali dihantam oleh King Feng, dan dia membenci King Feng. Ayah. Setelah mendengar hinaannya, King Feng menamparnya lagi. Ting Chen tertegun dan pusing. Wanita ini hampir membuat istrinya, Suelin, pingsan karena marah. Dia pantas dipukul.
Tentu saja, King Feng tidak akan menahan diri. Ting Chen menatap dingin ke arah King Feng, tetapi tidak berani menghinanya lagi. Ia tahu King Feng akan menamparnya lagi jika ia menghinanya. Ayo pergi, Presiden. King Feng memegang Suelin dan pergi bersama Xiao Yue Zhang dan Tuan Muda Zhang. King Feng, kau akan mati dengan mengerikan, kata Ting Chen dengan jahat sambil menatap King Feng. Dia menutup pintu dan berkata dengan marah, keluarlah. Mau sampai kapan kau bersembunyi? Seorang pemuda tampan keluar dari kamar tidur. Hidungnya mancung dan wajahnya cekung. Ia mengenakan setelan Armani dan jam tangan Van Charon Konstantin. Pemuda itu tak lain adalah Tuan Muda Chen. Ia sedang bersembunyi di kamar tidur tadi. Kakak, kenapa kamu tidak keluar dan memberi pelajaran pada King Feng tadi? Dia baru saja menamparku, tanya Ting Chen dengan marah sambil memegangi wajahnya yang bengkak. Dia sangat kesal dengan kakaknya. Kakaknya pasti sudah mendengar bahwa dia dipukul oleh King Feng, tetapi dia tetap bersembunyi di kamar tidur. Dia tidak berusaha menolongnya. Adik Ting, kau sudah tahu kalau orang itu sangat kuat. Aku dipukuli habis-habisan olehnya di perjamuan amal. Sudah ku bilang kita tidak bisa menang melawannya dalam pertarungan. Tapi, kita bisa menjebaknya, seperti yang kita lakukan kali ini, kata Tuan Muda Chen ringan sambil menggelengkan kepala. Menghadapi kemarahan saudara perempuannya, Tuan Muda Chen tidak marah sama sekali, ia tampak tidak peduli. Ting Chen tahu kakaknya benar. Kalaupun dia keluar, dia hanya akan ditampar oleh King Feng. Tapi dia masih kesal. Adik Ting, jangan marah. Setelah kompetisi barang antik besok, perusahaan es salju akan benar-benar tercoreng. Mereka akan bangkrut dan King Feng akan menjadi orang buangan, kata Tuan Muda Chen menghibur sambil menepuk bahunya. Kakak, aku ingin kau mencari seseorang untuk mematahkan semua anggota tubuhnya. Aku ingin dia berharap mati saja, kata Ting Chen dengan nada jahat. Baiklah. Aku juga benci orang itu. Aku akan mencari seseorang untuk memberinya pelajaran dan mematahkan anggota tubuhnya. Tuan Muda Chen mengerutkan kening dan kilatan dingin muncul di matanya. Sejujurnya, Tuan Muda Chen berencana mencari seseorang untuk memberi pelajaran kepada King Feng setelah perjamuan amal, tetapi ia dihentikan oleh Raja Harimau dan Raja Macan Tutul. Mereka mengatakan bahwa tidak ada yang sebanding dengan King Feng. Raja Harimau dan Raja Macan Tutul masing-masing adalah Raja Benua Harimau dan Benua Macan Tutul. Tuan Muda Chen tidak berani melanggar perintah mereka. Namun kali ini, Tuan Muda Chen memutuskan untuk diam-diam menyewa seseorang untuk memberi pelajaran kepada King Feng. Bab 192. Sayang, jangan khawatir. Wajah Suelin, King Feng, dan Xiao Yue Zhang tampak kesal ketika mereka meninggalkan rumah Ting Chen. Masalah ini menyangkut reputasi perusahaan dan memengaruhi mereka semua. Saudara Feng, saya punya teman yang merupakan anggota asosiasi barang antik. Haruskah saya meminta bantuannya? Tanya Tuan Muda Zhang kepada King Feng. Dari kata-kata Ting Chen, ia mengerti bahwa Ting Chen ingin menghancurkan reputasi Ice Snow Corporation. Niatnya sangat jahat. Karena saudara Feng adalah karyawan perusahaan, ia tentu harus mempertimbangkan segala sesuatunya untuknya. Tidak apa-apa. Aku bisa menangani masalah ini. Aku akan pergi. Sampai jumpa lagi, kata King Feng sambil melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan Tuan Muda Zhang. Dia duduk di kursi pengemudi, menginjak pedal gas, mengemudikan kemudi dan mengantar Suelin dan Xiao Yue Zhang kembali ke Ice Snow Corporation. Sesampainya di Ice Snow Corporation, King Feng meminta Xiao Yue Zhang untuk kembali bekerja. Sedangkan dirinya sendiri, ia mengikuti Suelin ke kantornya. Kantor CEO. Wajah Suelin tampak mengerikan dan tatapannya kosong. Jelas, ia khawatir tentang kompetisi barang antik besok. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa. Istriku, jangan khawatir, kata King Feng sambil tersenyum menenangkan. Ketika tidak ada orang di sekitar, ia memanggil Suelin sebagai istrinya. Ia hanya akan memanggilnya, Presiden, ketika ada orang di sekitar. Suelin tersenyum getir mendengar kata-kata King Feng dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak khawatir. Ting Chen pasti telah menukar perhiasan yang kita jual kepadanya. Dia akan membawa barang palsu ke kompetisi barang antik dan mempermalukan perusahaan. Dia ingin merusak reputasi perusahaan. Tentu saja, King Feng tahu kekhawatiran Suelin. Ia tersenyum tipis dan berkata, istriku, apa kau lupa siapa Presiden Asosiasi Barang Antik? Presiden Asosiasi Barang Antik. Suelin mengerutkan kening dan tiba-tiba menepuk dahinya. Matanya berbinar penuh kesadaran dan ia berkata, bagaimana mungkin aku lupa? Presiden Asosiasi Barang Antik adalah Yun Changsu. Ia baru saja menjadi karyawan perusahaan es dan salju. Wajah Suelin dipenuhi kegembiraan saat memikirkan Yun Changsu. Ia begitu khawatir tentang kompetisi barang antik besok hingga lupa akan Presiden Asosiasi Barang Antik. Ia baru saja diundang oleh King Feng ke perusahaan es dan salju. Sayang, kamu memang hebat. Cepat hubungi Presiden Su.
Aku akan bertanya bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini, kata Suelin penuh semangat saat darah kembali mengalir di wajahnya. Dia tahu bahwa Yun Changsu adalah juri kompetisi barang antik. Selama mereka memilikinya, masih ada harapan bagi Ice Snow Corporation. Tenang saja, istriku. Aku akan menelepon Presiden Su sekarang. King Feng tersenyum tipis sambil berbalik mencari Yun Changsu. Setelah beberapa saat, Yun Changsu dibawa oleh King Feng ke kantor CEO. Meskipun rambutnya putih, matanya bersinar penuh semangat. Ia tampak sehat dan bersemangat. Silakan duduk, Presiden Su. Suelin berdiri dengan gugup dan menyerahkan kursinya ketika melihat Yun Changsu. Dia tahu bahwa Yun Changsu tidak setuju menjadi desainer Ice Snow Corporation karena dirinya, melainkan karena King Feng. Suelin sangat menghormati Yun Changsu. Ia tidak berani memamerkan statusnya di hadapannya. Terlebih lagi, ia ingin meminta bantuan, jadi ia harus bersikap baik. Su Yunchang tersenyum tipis, lalu duduk di kursinya. Ia bertanya, Presiden Lin, ada apa? Presiden Su, begini, kami menjual perhiasan kepada Ting Chen. Dia bilang perhiasan itu palsu dan menyerahkannya ke asosiasi barang antik. Dia meminta agar perhiasan itu disertifikasi di kompetisi barang antik besok. Suelin menuangkan secangkir teh untuk Yun Changsu sambil menceritakan kejadiannya. Yun Changsu mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Suelin. Ia berkata, Presiden Lin, saya yakin perhiasan yang dijual perusahaan Anda asli. Namun, perhiasan itu mungkin telah diutak-atik oleh Ting Chen. Sekarang perhiasan itu ada di asosiasi barang antik, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Presiden Su, Anda adalah Presiden Asosiasi Barang Antik. Apakah Anda benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa? Presiden Lin, saya hanya Presiden Kehormatan Asosiasi Barang Antik. Karena usia saya sudah pensiun beberapa waktu lalu. Semuanya sekarang dikelola oleh Wakil Presiden, Su King Song. Perhiasan-perhiasan itu juga disimpan oleh beliau. Ia telah pensiun dari Asosiasi Barang Antik sebulan yang lalu. Ia hanya Presiden Kehormatan dan tidak lagi memegang tanggung jawab internal apapun di dalam asosiasi. Mendengar nama Su King Song, King Feng mengerutkan kening. Ia tahu orang itu adalah orang yang sama yang memberi Yun Changsu teko bambu palsu dan menyebabkan Yun Changsu sakit parah. Meskipun King Feng belum pernah bertemu Su King Song, tetapi secara naluriah dia tidak mempercayainya. Presiden Su, apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Suelin berubah ketika menyadari betapa sulitnya situasi ini. Awalnya ia mengira masalah akan selesai setelah mengundang Yun Changsu. Namun, ternyata masalahnya tidak sesederhana itu. Orang yang mengelola urusan asosiasi barang antik ternyata adalah Wakil Presiden Su King Song. Yun Changsu mengelus jenggotnya dan berkata ringan, ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Presiden Su, solusi apa? Tanya Suelin cemas. Solusinya sangat sederhana. Kamu bisa mencari seseorang untuk berpartisipasi dalam kompetisi barang antik. Presiden Su, seseorang perlu memiliki pengetahuan yang sangat khusus untuk mengautentikasi barang antik. Tidak ada orang dengan bakat seperti itu di perusahaan. Hehe. Presiden Lin, Anda punya seseorang dengan bakat itu di sisi Anda. Anda hanya belum menemukannya. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang Anda maksud. Bisakah Anda memberitahu saya? Dia tepat di depanmu, kata Yun Changsu sambil tersenyum sambil melirik ke arah King Feng. Suelin mengikuti tatapan Yun Changsu dan langsung melihat King Feng. Ia berkata dengan heran, Direktur Su, jenius yang Anda bicarakan itu adalah King Feng. Ya, itu memang King Feng. Dia sangat ahli dalam hal barang antik. Dia benar-benar jenius, puji Yun Changsu. Dari nadanya, jelas terlihat bahwa dia sangat menghormati King Feng. King Feng telah mengejutkan Yun Changsu 3 kali. Pertama, ketika King Feng menemukan liontin giok Phoenix saat perjamuan amal. Kedua, di pasar giok, tempat ia menemukan giok kaisar. Ketiga, ketika ia menemukan teko bambu palsu di rumah Yun Changsu. Teko bambu itu adalah hadiah lamaran keponakannya kepada Xiuling Su dari Su King Song. Bahkan Yun Changsu pun tidak menyadari bahwa teko itu palsu. Namun, King Feng tahu bahwa teko itu palsu. Karena itulah, Yun Changsu sangat menghormatinya. Sejujurnya, Suelin merasa skeptis saat mendengar bahwa King Feng adalah seorang jenius barang antik. Dia yakin bahwa King Feng sangat terampil dalam pertempuran, keterampilan medis, dan memasak. Namun, untuk memahami barang antik, seseorang harus memiliki pengetahuan teknis dan belajar bertahun-tahun. Hanya seorang karyawan biasa, bagaimana mungkin dia tahu begitu banyak? Tetapi karena Yun Changsu mengatakan bahwa King Feng adalah seorang jenius kuno, Suelin memutuskan untuk mempercayainya kali ini. Bab 193. Undangan makan malam dari Direktur Polisi. King Feng, apa kau benar-benar tahu seluk-beluk barang antik? Suelin sedikit mengernyit, tatapannya penuh tanya. Dia percaya pada King Feng, tetapi masalah ini terlalu penting dan memengaruhi reputasi Ice Snow Corporation, bahkan bisa memengaruhi kelangsungan perusahaan.
Karena itu, dia sangat berhati-hati. Tenang saja, tentu saja. Aku seharusnya baik-baik saja mengikuti kompetisi barang antik, kata King Feng sambil tersenyum percaya diri. Dia adalah raja barang antik. Dia telah melihat banyak benda berharga. Kompetisi barang antik tingkat kota Laut Timur akan mudah baginya. Baiklah, aku serahkan kompetisi ini padamu. Reputasi perusahaan bergantung padamu. Suelin memilih untuk percaya pada King Feng ketika melihat sikapnya yang percaya diri. Suelin tahu suaminya tidak akan berbohong padanya. Dia pasti sangat ahli dalam hal barang antik. Suaminya pasti tahu banyak tentang barang antik karena dia bilang begitu. Suelin percaya pada suaminya. King Feng, aku akan mendaftarkanmu untuk kompetisi. Kamu bisa pergi dan berpartisipasi dalam kompetisi barang antik besok, kata Yun Changsu sambil tersenyum tipis. Dia adalah presiden asosiasi barang antik, jadi dia punya tempat rekomendasi. Tentu saja dia harus merekomendasikannya kepada King Feng karena dia tahu pemuda di depan akan mengejutkan semua orang. Terima kasih, Presiden Su. Maaf merepotkan, kata King Feng sambil berterima kasih. Ia tahu bahwa Su Yunchang perlu memanfaatkan koneksinya agar ia bisa mengikuti kompetisi. Setelah Yun Changsu pergi, hanya Suelin dan King Feng yang tersisa di kantor. Sayang, sudah waktunya pulang kerja. Kamu harus bersiap-siap, Direktur Kepolisian Kriminal mengundangmu makan malam, kata Suelin ketika tiba-tiba teringat kejadian itu. Karena direktur mengundangnya makan malam, tentu saja, dia harus ada di sana. Jika dia membuat direktur marah, konsekuensinya akan berat. Lagi pula, dialah yang bertanggung jawab atas semua polisi dan keamanan kota. Sayang, kenapa kamu tidak ikut denganku? Terlalu membosankan bagiku untuk pergi sendiri. King Feng ingin Suelin ikut dengannya. Suelin adalah istrinya. Dia seharusnya mengajaknya makan malam. Suelin sedikit tersentuh oleh saran dari King Feng. Ia ingin ikut makan malam dengan King Feng, tetapi ia memikirkannya dan memutuskan untuk tidak ikut. Dia bingung bagaimana harus memperkenalkan dirinya. Istri, CEO, teman, atau kolega. Jika Suelin mengatakan bahwa dia adalah teman King Feng, itu sama saja dengan berbohong kepada direktur. Jika direktur mengetahuinya nanti, dia akan marah padanya. Itu akan sangat buruk. Setelah berpikir sejenak, Suelin menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang, aku akan melewatkannya kali ini. Aku akan pergi bersamamu lain kali. Mengetahui kekhawatiran Suelin, King Feng berkata, baiklah, sayang. Aku pergi dulu. Lalu, ia melambaikan tangan dan berjalan keluar kantor. Saat itu sudah waktunya pulang kerja jadi dia menuju ke restoran karena direktur telah mengundangnya untuk makan malam. Suelin mengedipkan bulu matanya dan berpikir, haruskah aku mengungkapkan hubungan suami istri antara aku dan King Feng? Saat itu, Suelin tiba-tiba ingin mengungkapkan hubungan mereka. Jika hubungan mereka diketahui publik, ia bisa menghadiri makan malam bersama dengan King Feng. Mereka juga bisa bersama di depan umum, alih-alih bersembunyi. Namun, mereka akan menjadi topik pembicaraan jika hubungan mereka terungkap. Akan sangat bermasalah. Karena itu, Suelin memutuskan untuk menyembunyikan hubungan mereka untuk saat ini dan mengungkapkannya nanti. Bagaimanapun, Suelin adalah CEO Snow Corporation, ratu bisnis, dan wanita tercantik nomor 1 di Eastern Sea City. Setiap langkahnya pasti menarik perhatian semua orang. Dering-dering-dering gelombang. Ponselnya berdering tepat saat ia keluar dari kantor. Ia melihat ide penelepon. Ternyata Meng Yao Sue. Yao Yao kecil, ada apa? Tanya King Feng sambil tersenyum sambil mengangkat telepon. King Feng, direktur menunggumu di restoran hijau. Cepat kemari. Suara Meng Yao Su lembut dan halus. Suaranya merdu di telinga. Senang sekali mendengar suara yang begitu indah. Baiklah, saya akan ke sana sekarang, kata King Feng sambil menutup telepon dan naik taksi. Ia lalu menuju restoran Green. Setengah jam kemudian, King Feng tiba di restoran Green. Restoran Green adalah restoran bintang 5 yang menawarkan restoran, hiburan, dan akomodasi. Eksteriornya didekorasi dengan mewah. Pintu kaca temperet putarnya tampak menawan. Meng Yao Su mengenakan gaun putih. Ia sangat cantik dengan kulit putih mulus dan tubuh yang indah. Ia berdiri di pintu masuk, menunggu kedatangan King Feng. Karena sedang libur kerja, Meng Yao Su mengenakan gaun. Biasanya ia tidak pernah mengenakan gaun, tetapi kali ini ia mengenakannya untuk King Feng. Tiba di restoran Green, mata King Feng berbinar ketika melihat Meng Yao Su. Gaunnya semakin mempertegas lekuk tubuhnya yang indah. Ia tampak semakin menawan. Yang terpenting, Meng Yao Su awalnya datar seperti landasan pacu bandara. Namun, setelah perkembangannya di tubuh King Feng, payudaranya menjadi jauh lebih besar. Meskipun tidak sebesar payudara Suelin, payudaranya menjadi lebih besar. Yao Yao kecil, lihatlah, setelah bantuanku, payudaramu telah berkembang, kata King Feng sambil tersenyum saat melihat payudaranya. Mesum,
Meng Yaosu melotot ke arah King Feng dengan malu. Bagaimana mungkin dia tidak malu? Dia menjadi panas dan gugup ketika mengingat tindakan King Feng di kamar mandi. Direktur sudah menunggu kita di dalam. Jangan bicara yang aneh-aneh setelah kita masuk, saran Meng Yaosu sambil memegang lengan King Feng dan berjalan bersamanya menuju bagian dalam restoran. Saat itu, ada 4 orang yang menunggu di ruang VIP nomor 88. Ada seorang pria parubaya bertubuh tegap. Pria itu berusia sekitar 50 tahun. Ia memiliki wajah tegas dan bermata besar. Ia memiliki wibawa dan sikap bermartabat layaknya seorang atasan. Pria parubaya itu tak lain adalah Direktur Departemen Kepolisian Kriminal Kota Laut Timur, Tian Mingsu. Ia dikenal sebagai Direktur Topeng Besi. Ada 3 orang di sebelah Tian Mingsue. Di sebelah kirinya, ada seorang pemuda berusia 30-an. Pemuda itu duduk dengan postur yang anggun. Matanya besar dan hidungnya mancung. Seorang wanita cantik duduk di sebelahnya. King Feng Li berspekulasi bahwa pria muda dan wanita cantik itu adalah sepasang kekasih. Di sebelah kanan pria parubaya itu, berdiri seorang pemuda berbudaya. Pemuda itu pucat dan berkacamata. Kilatan dingin muncul di mata pemuda itu saat dia melihat Meng Yaosu memegang lengan King Feng. Bab 194. Pacar Meng Yaosu. Direktur, saya membawa orang yang ingin Anda temui, kata Meng Yaosu sambil menunjuk ke arah King Feng. Kilatan ketidaksenangan muncul di mata pemuda di sebelah kanan. Ia berkata, Meng Yao, dia bukan direktur. Dia ayahmu. Saudaraku, dia memang ayahku, tapi dia juga direktur kepolisian kriminal. Kata-kataku tidak salah, kata Meng Yaosu sambil tersenyum tipis. Jelas dari nadanya bahwa dia agak tidak puas dengan ayahnya. Direktur, bukankah Anda ingin bertemu pacar saya? Ini pacar saya. Namanya Li King Feng, kata Meng Yaosu kepada Tian Mingsu sambil tersenyum tipis sambil menunjuk ke arah Li King Feng. Apa? Pacar? King Feng tertegun. Ia segera menyadari ada yang tidak beres. Meng Yaosu bilang direktur mengundangnya makan malam. Kenapa ia memperkenalkannya sebagai pacarnya? Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah King Feng ketika mendengar kata-kata Meng Yaosu. Mereka tampak penasaran, bingung, dan terkejut. Anak muda, nama saya Tian Mingsu. Saya direktur kepolisian kriminal dan ayah Meng Yaosu, kata Tian Mingsu sambil tersenyum tipis. Sikapnya tidak terlalu antusias. Wajahnya tanpa ekspresi. Jelas sekali dia tidak terlalu menyukai King Feng. Hal ini membuat King Feng sedikit bingung. Meng Yaosu bilang direktur mengundangnya makan malam. Mengapa dia memperlakukannya begitu dingin? Direktur Su, Meng Yaosu bilang kau mengundangku makan malam, tanya King Feng sambil mengerutkan kening. Ya, aku mengundangmu makan malam. Meng Yaosu bilang dia punya pacar, jadi aku ingin bertemu dengannya, kata Tian Mingsu. Pemuda berkacamata itu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan keras. Meng Yao, kita tumbuh bersama. Kamu tahu aku menyukaimu. Aku tidak percaya dia pacarmu. Nama pemuda itu adalah Chen Song. Ia tumbuh di lingkungan yang sama dengan Meng Yaosu. Ia baru saja kembali dari studinya di luar negeri dan saat ini sedang mengejar Meng Yaosu. Ayah Meng Yaosu telah mengizinkan Chen Song untuk mengejar Meng Yaosu, tetapi Meng Yaosu mengatakan bahwa ia sudah punya pacar. Karena itu, mereka meminta Meng Yaosu untuk membawa pacarnya menemui mereka. Chen Song, sejujurnya, aku tidak menyukaimu. Orang yang kusuka adalah King Feng. Dia pacarku, kata Meng Yaosu dengan senyum menawan sambil menggenggam tangan King Feng. Apa? Akhirnya aku mengerti apa yang terjadi. Aku hanya dijadikan alasan. Akhirnya, King Feng mengerti apa yang sedang terjadi. Ia tahu bahwa pemuda itu pasti mengejar Meng Yaosu dan bahkan telah meyakinkan ayahnya. Meng Yaosu memanfaatkannya sebagai alasan untuk menolak pria ini. Aku sudah tahu. Kenapa direktur penting kepolisian kriminal mengundang karyawan biasa perusahaan es dan salju sepertiku untuk makan malam? Semua itu hanya rekayasa Meng Yaosu. King Feng memelototi Meng Yaosu dengan kesal. Ia berpikir, setidaknya kau harus memberitahuku bahwa kau akan menggunakanku sebagai alasan. Ini serangan kejutan yang begitu besar sampai-sampai aku sama sekali tidak siap. Petik 2. King Feng, kuharap kau bisa meninggalkan Meng Yaosu. Kau tidak pantas mendapatkannya, kata Chen Song dengan nada superior sambil berdiri. Nada suaranya dipenuhi kesombongan. Ia menatap ke bawah ke arah King Feng dengan tatapan jijik. Apa-apaan, kenapa kau menatapku seperti itu? Dengan jijik dan mengejek. Melihat tatapan Chen Song, alis King Feng berkerut. Ia marah dan berpikir, bukan urusanku kau mengejar Meng Yaosu. Tapi bagaimana bisa kau meremehkanku? Aku tidak bisa mentolerirnya. Keke, Meng Yaosu pacarku. Kenapa aku harus meninggalkannya? King Feng terkekeh dan melingkarkan lengannya di pinggang Meng Yaosu dengan mesra. King Feng sengaja merangkul Meng Yaosu untuk membuat Chen Song marah. Siapa bilang dia boleh meremehkannya?
Bahkan manusia lumpur pun punya amarah, apalagi bagi Raja Serigala seperti King Feng. King Feng, kuharap kau bisa mengenali identitasmu. Ada beberapa orang yang tidak seharusnya kau marahi, ancam Chen Song ketika melihat King Feng merangkul Meng Yaosu. Kilatan dingin muncul di matanya. Apa? Kamu mengancamku? Ada orang yang seharusnya tidak kubuat marah. Saking marahnya, ia hampir tertawa mendengar ancaman Chen Song. Ia adalah Raja Serigala dari benua Serigala. Bahkan Presiden benua Serigala pun tak berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Aku tidak suka mencari masalah, tapi aku bukan orang yang akan mundur jika ada yang mencari masalah denganku. Siapa kau? Kenapa aku tidak boleh membuatmu marah? King Feng tersenyum dingin dengan nada meremehkan. Karena kamu ingin tahu, biar ku beritahu. Ayahku wakil wali kota Donghai, kata Chen Song bangga. Wakil wali kota. Dia adalah orang paling berpengaruh kedua di Eastern Sea City setelah wali kota. Orang biasa yang mendengar bahwa dia adalah putra wakil wali kota akan berusaha menyenangkannya. Namun, yang mengejutkan Chen Song, ekspresi wajah King Feng tidak berubah setelah mendengar identitasnya. Seolah-olah King Feng tidak mendengar kata-katanya. Kukira kau putra presiden benua Serigala. Tapi ternyata kau hanyalah putra wakil wali kota, kata King Feng dengan nada menghina. Di benua Serigala, bahkan putra presiden pun akan memberikan sebatang rokok kepada King Feng dan bertanya kabarnya jika bertemu King Feng. Chen Song tidak pantas pamer di hadapannya. Wajah Chen Song menjadi muram ketika mendengar hinaan dari King Feng. Ia bertanya dengan dingin, King Feng, kau benar-benar tukang membual. Kau pikir kau siapa? Kenapa aku harus memberitahumu siapa aku? Siapa kau? Tanya King Feng dengan sinis ke arah Chen Song, tatapannya penuh penghinaan. Dia adalah Raja Benua Serigala dan Kaisar Dunia Bawah. Chen Song tidak pantas mengetahui identitasnya. Direktur, hidangan yang Anda pesan sudah siap. Haruskah saya membawanya ke meja? Si King Feng dan Chen Song masih berdebat ketika seorang manajer parubaya masuk dan bertanya kepada Tian Mingsu. Tian Mingsu sering makan di hotel. Manajer hotel mengenalnya karena ia adalah pelanggan tetap. Sajikan hidangannya, kata Tian Mingsu sambil mengangguk ringan. Ia memperhatikan percakapan antara King Feng dan Chen Song. Ia ingin melihat siapa yang lebih kuat. Lagi pula, putrinya sering memuji King Feng di hadapannya. Ia sering mengatakan betapa kuat dan heroiknya King Feng. Tian Mingsu belum melihat aksi heroiknya hari ini. Namun, ia telah menyaksikan lidahnya yang tajam dan kemampuannya membual. Putra wakil wali kota, Chen Song, tidak dapat membantah penghinaan King Feng. Namun, Tian Mingsu tidak menyukai King Feng. Untuk bertahan hidup di masyarakat, baik di ranah politik maupun di perusahaan, hal terpenting adalah keterampilan dan kekuasaan. Tidak peduli seberapa kuatnya King Feng, bagaimana mungkin dia sebanding dengan wakil wali kota. Bab 195. Meng Yao, kamu bias. Tak lama kemudian, hidangan lezat pun tersaji. Ada ayam 5 rempah, bebek panggang, ikan perkukus, babi panggang, dan bakso. Total ada 8 hidangan dan 4 sup, setiap hidangan lezat dan istimewa. Hidangan-hidangan tersebut disajikan dengan indah dan beraroma harum. Supnya juga harum. Hidangan-hidangan tersebut menggugah selera semua orang. Restoran Green adalah restoran bintang 5. Hidangannya tentu saja sangat lezat. Banyak orang kaya suka makan di sini. Meng Yao, silakan duduk. Ayo kita makan, kata Tian Mingsu sambil tersenyum. Su Tianming sangat mengkhawatirkan putrinya. Putrinya sudah tidak muda lagi, jadi ia ingin mencarikannya pria yang baik seperti Chen Song. Namun, putrinya tidak menyukainya. Tentu saja, Tian Mingsu juga memiliki kepentingan pribadi. Ia tidak terlalu menghargai Chen Song sebagai pribadi, melainkan identitasnya sebagai putra wakil wali kota. Identitas Song Chen membantunya. Aku akan duduk di sini, Meng Yao Su mendengus. Ia tidak menatap ayahnya. Ia malah menyeret King Feng dan duduk. Ia duduk di sebelah King Feng, bukan ayahnya. Ia masih tidak senang dengan ayahnya. Masyarakat modern sudah menjunjung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun, ayahnya masih ingin mencampuri urusan pernikahannya dan menikahkannya dengan Chen Song. Ya, dia putra wakil wali kota. Dia berasal dari keluarga berpengaruh dan memiliki masa depan cerah, tetapi Meng Yao Su tidak menyukainya. Jika Meng Yao Su harus memilih antara King Feng dan Chen Song, dia pasti akan memilih King Feng daripada Chen Song. Babi panggang ini rasanya enak sekali. Silakan dicoba, kata Meng Yao Su dengan senyum menawan sambil meletakkan sepotong daging babi ke dalam mangkuk milik King Feng. Rasanya enak sekali. Lidah Liong menggigit daging babi itu dan mengacungkan jempol. Daging babi itu lezat dan empuk. Meng Yao, kamu bias. Kamu cuma ambil piring buat King Feng. Apa kamu lupa sama kakak iparmu setelah punya pacar? Wanita cantik itu mengolok-olok Meng Yao Su sambil tersenyum.
Wanita cantik itu adalah Rowli. Ia adalah adik ipar Meng Yaosu dan memperlakukan Meng Yaosu dengan sangat baik. Hubungan mereka berdua sangat baik. Wajah menawan Su Mengyao memerah mendengar kata-kata kakak iparnya. Ia malu. Kakak ipar, aku ambilkan paha ayam ya, kata Meng Yaosu dengan wajah gugup sambil cepat-cepat mengambil paha ayam milik kakak iparnya. Aku belum mengakui bahwa aku adalah pacarnya. Apa yang kau katakan? Tanya pemuda itu dengan nada tidak puas ketika mendengar kata-kata Rowli. Junsu, apa yang kau katakan? Meng Yao sudah bilang kalau King Feng adalah pacarnya. Apa salahku? Rowli menatap pemuda itu dengan kesal. Pemuda itu tak lain adalah kakak laki-laki Meng Yaosu, Junsu. Seperti ayahnya, Junsu tidak menyukai King Feng, tetapi menyukai Chen Song. Ekspresi Junsu berubah ketika mendengar nada tidak senang dalam suara istrinya. Ia sedikit takut pada istrinya. Meng Yao, perkenalkan pacarmu padaku, kata Rowli sambil melirik ke arah King Feng. Kakak ipar, namanya King Feng. Dia salesman Snow Corporation, kata Meng Yaosu sambil tersenyum. Dengan kepintarannya, ia tentu saja mengerti maksud kakak iparnya. Dia hanya seorang penjual. King Feng bingung. Keluarga mereka adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Laut Timur. Dia tidak mengerti bagaimana seorang salesman bisa bertemu Meng Yaosu. Meng Yao, bagaimana kamu bertemu dengan King Feng? Seperti apa keluarganya? Tanya Rowli sambil tersenyum tipis. Dia dekat dengan Meng Yaosu. Karena Meng Yaosu mengatakan bahwa pemuda di depan adalah pacarnya, Rowli harus memahami latar belakang keluarganya agar Meng Yaosu tidak tertipu. Dia dan aku. Meng Yaosu membuka bibirnya dan hendak menceritakan bagaimana mereka bertemu tetapi dengan cepat menutup mulutnya. Kenapa dia menutup mulutnya? Itu karena pertama kali bertemu dengan Meng Yaosu di spa kaki. Saat itu, Meng Yaosu sedang pergi ke spa kaki untuk menyelamatkan seseorang, sementara itu, ia sedang menggerebek spa kaki tersebut. Karena kesalahpahaman ini, ia bahkan menangkap Meng Yaosu. Pertemuan pertama mereka agak canggung. Spa kaki itu kurang rapi, jadi Meng Yaosu tidak mau membahasnya. Meng Yaosu juga tidak tahu apa-apa tentang keluarganya. Dia belum pernah ke rumahnya. Bagaimana dia bisa tahu tentang keluarganya? Rowli sedikit mengernyit ketika melihat Meng Yaosu tidak berbicara. Ia bergumam dalam hati, Meng Yao tidak tahu apa-apa tentang King Feng. Mungkinkah dia penipu? Dalam masyarakat modern, banyak sekali penipuan yang secara khusus menyasar wanita-wanita dari latar belakang kaya. Melihat tatapan Rowli, King Feng sedikit terdiam. Ada apa dengan tatapanmu? Kenapa kau menatapku seperti aku penipu? King Feng menatap Rowli dan menyadari bahwa meskipun wajahnya cantik, wajahnya pucat. Dahi dan telinganya agak kekuningan. Ini adalah gambaran klasik dari udara dingin yang menumpuk. Kenapa kau menatapku? Kilatan ketidaksenangan muncul di mata Rowli saat melihat King Feng menatapnya tajam. Apa orang ini mesum? Bagaimana mungkin dia menatapnya tajam? Suaminya ada tepat di sebelahnya. Ini adik iparku. Kenapa kamu menatapnya? Wajah Meng Yaosu tampak bingung. Ia mencubit lengan King Feng dengan kuat agar ia menyadari tindakannya. Kakak ipar, apakah kamu menderita insomnia dan merasa ada udara dingin di dalam tubuhmu? Apakah perutmu sakit? Tanya King Feng kepada Rowli sambil tersenyum tipis. Kakak ipar. Kamu memanggil istriku, kakak ipar. Jun Li tercengang. Meng Yaosu boleh saja memanggil istriku, kakak ipar. Tapi siapa kamu yang memanggilnya, kakak ipar? Junsu hendak menegur King Feng saat ekspresi Rowli berubah drastis. Bagaimana kau tahu gejalaku? Mulut Rowli sedikit terbuka. Wajah cantiknya dipenuhi keterkejutan. Mendengar perkataan kakak iparnya, Meng Yaosu berkata, kakak ipar, King Feng adalah dokter yang sangat terampil. Dialah yang menyembuhkan anak-anak korban penculikan yang terluka parah seperti yang kuceritakan padamu. Kakak ipar, kalau tidak salah, kamu menderita kemandulan, ujar King Feng sambil tersenyum tipis, menceritakan penyakit Rowli. Dokter ajaib. Ini benar-benar dokter ajaib. Saat itu, Rowli tercengang. Junsu tercengang. Bahkan Tian Mingsu pun tercengang. Hanya dengan sekali pandang, King Feng tahu gejala seseorang. Ia benar-benar seorang dokter ajaib. Satu-satunya orang yang tidak terkejut adalah Meng Yaosu. Dia sudah tahu kehebatan King Feng. Di kantor polisi, dada Meng Yaosu rata. Setelah perawatan yang diberikan oleh King Feng, payudaranya menjadi jauh lebih besar. Meskipun ia sering bersikap cabul, King Feng adalah seorang dokter yang sangat terampil. King Feng, bisakah kau menyembuhkan kemandulan? Tanya Rowli cemas. Matanya dipenuhi keputusasaan. Bab 196. Infertilitas. Jangan khawatir, aku bisa menyembuhkan kemandulanmu, kata King Feng sambil tersenyum.
Melalui teknik inspeksi Qi dari seni keterampilan medis Tiongkok, King Feng telah memperhatikan bahwa tubuh Rowley penuh dengan gas dingin dan mulai menunjukkan sindrom ketidaksuburan. Bisakah kau benar-benar mengobati kemandulanku? Tanya Rowley putus asa sambil merasa terkejut. Ia dan suaminya, Junsu, telah menikah selama 8 tahun meskipun mereka belum dikaruniai anak. Setelah memeriksakan diri ke rumah sakit, mereka diberitahu bahwa Rowley mengalami infertilitas dan tidak akan bisa hamil. Karena Rowley dan Junsu sama-sama menginginkan anak, mereka mencari ke semua rumah sakit ternama di kota Donghai, termasuk rumah sakit terbesar di ibu kota Jing. Mereka juga berkali-kali menemui berbagai profesional, tetapi masalah mereka tetap tidak teratasi. Yang Rowley inginkan hanyalah seorang anak. Ia ingin menjadi seorang ibu, tetapi ia tidak bisa mengandung. Ini adalah hukuman terberat bagi wanita yang patah hati seperti dirinya. Namun setelah kedatangan King Feng, dia tampaknya akhirnya menemukan harapan karena dia dapat segera mengetahui kondisinya hanya dengan melihatnya. Kemandulanmu disebabkan oleh sesuatu yang istimewa. Aku bisa menyembuhkannya dan membuatmu bisa hamil dalam waktu 1 bulan, kata King sambil mengangguk dan tersenyum. Hamil dalam waktu sebulan. Rowley menatapnya dengan heran, mulutnya terbuka, begitu pula Junsu. Junsu bahkan lebih terkejut daripada Rowley. Mereka telah mencari solusi untuk membuat Rowley selama 8 tahun dan masih belum menemukannya. Sekarang, King Feng berkata dia benar-benar bisa mewujudkannya dalam sebulan. Mereka pasti akan takjub. Kalian kelihatannya tidak percaya padaku, ya, tanya King Feng sambil tersenyum melihat ekspresi skeptis mereka. Dia sudah mendeteksi bahwa alasan Rowley tidak bisa hamil adalah karena suhu dingin di tubuhnya. Selama suhu dingin itu masih ada, ia akan bisa hamil. Tentu saja. Bagaimana mungkin kami tidak percaya padamu? Junsu tertawa sinis sambil menyentuh hidungnya. Dia masih tampak sangat skeptis terhadap King Feng meskipun dia bilang dia percaya padanya. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang pemuda seperti dia bisa menyembuhkan sindrom yang tidak bisa disembuhkan oleh para ahli di rumah sakit besar? Hahaha, ini lucu sekali. Kau pikir kau siapa? Kau bisa menyembuhkan kemandulan. Cheng Song mulai menertawakan King Feng dengan nada meremehkan. Dia merasa tidak seimbang dan mulai mencibir pada King Feng karena kesombongannya sejak dia dipandang oleh Rowley. Cheng Song, bukan urusanmu kalau aku sedang memeriksa Rowley. Siapa kau berani mencoba menghentikanku? Jawab King Feng dengan tenang sambil meliriknya. Kau pasti pembohong yang mencoba menguntungkan Nona Li dengan mengatakan kau bisa menyembuhkan infertilitasnya, kata Cheng Song dengan nada menghina sambil tertawa. Menurut pendapatnya, King Feng pasti berbohong dengan mengatakan dia bisa menyembuhkan sindrom itu untuk mendapatkan perhatian keluarga Meng Yao. Cheng Song, kalau aku benar, usus buntumu baru saja diangkat bulan lalu, kan? Tanya King Feng sambil tersenyum tipis. Wajah Cheng Song berubah setelah mendengar apa yang dikatakan King Feng. Tunggu, bagaimana kamu tahu itu? Cheng Song baru saja menjalani operasi pengangkatan usus buntu bulan lalu. Selain keluarganya, tidak ada orang lain, termasuk Tianming, yang tahu hal seperti itu. Anda akan cenderung terlihat pucat, memiliki bintik-bintik gelap pada usus buntu, dan berat badan turun jika Anda menderita radang usus buntu. Semua gejala ini muncul sejak Anda menjalani operasi. King Feng mengatakan apa yang dia amati sambil menunjuk tubuh Cheng Song. Cheng Song terdiam karena King Feng telah menjawab semua pertanyaan dengan benar. Dokter ajaib. Sungguh ajaib. Rowley dan Junsu sangat gembira. Mereka selalu ingin punya anak, dan akhirnya mereka melihat secercah harapan. Tianming Su juga menunjukkan kegembiraannya sambil berdiri di samping. Junsu, sebagai putra satu-satunya, belum memiliki anak meskipun sudah menikah bertahun-tahun. Ia sangat mendambakan seorang cucu, melihat teman-teman seusianya sudah memiliki cucu. Karena itulah, Tianming sekarang mengubah sikapnya terhadap King Feng dari kesal menjadi menghargai. Biar saya jelaskan. Ada banyak penyebab infertilitas, termasuk malfungsi ovarium, gangguan endokrin, anovulasi, menstruasi tidak teratur, stenosis tuba falopi, perlengketan, obstruksi, erosi serviks, dan kelainan sperma. Dalam kasus Anda, tubuh Anda terlalu dingin, sehingga menyumbat tuba falopi dan vas deferens. Jadi, ini masalah Anda berdua. King Feng tahu bahwa Rowley dan Junsu masih sedikit skeptis, dia langsung menunjukkan masalah mereka. Maksudmu, aku juga punya masalah. Junsu menunjuk dirinya sendiri dengan bingung. Dia selalu berpikir alasan mereka tidak bisa punya anak adalah karena istrinya. Tapi sekarang, setelah mendengarkan ceritanya, dia sepertinya mengerti bahwa itu mungkin bagian dari masalahnya. Tepat sekali. Begadang, merokok, dan minum-minum, semua hal yang sering kau lakukan itu berdampak buruk pada spermamu. Kau tampak seperti tentara karena kau terlihat kuat secara fisik dan selalu menegakkan punggungmu.
Semua kelelahan yang kau alami selama bertahun-tahun ini telah merusak ginjalmu. Kata King Feng dengan tenang sambil menunjuk Junsu. Benar. Itu semua benar. Junsu sangat terkejut. Pemuda di depannya ini tidak hanya berpendidikan kedokteran, tetapi juga mampu mengenali kebiasaan hidupnya dengan cepat. Ia juga langsung menyadari kondisi dan identitasnya yang tersembunyi. King Feng, aku berkata jujur. Aku instruktur unit militer khusus di kota Laut Timur, dan pekerjaanku sangat menegangkan. Aku tahu begadang itu buruk untuk kesehatanku, tapi sulit bagiku untuk berubah. Junsu tampak khawatir saat menjelaskan masalahnya. Dia gila kerja dan sering harus begadang untuk menyelesaikan banyak tugas. Dia bahkan tidak bisa istirahat. Alasan dia kembali dari unit militer adalah karena dia ingin bertemu pacar saudara perempuannya, kalau tidak, dia tidak akan kembali. Jangan khawatir, aku akan meresepkan obat Cina untukmu dan masalahmu akan segera teratasi, kata King King sambil mengangguk sambil tersenyum. Masalah Junsu bukanlah masalah besar baginya. Masalah itu bisa dengan mudah diatasi dengan pengobatan Tiongkok. Terima kasih banyak, King Feng. Kabari aku jika kau butuh bantuan nanti. Aku punya pengaruh di kota Laut Timur. Junsu berdiri dan berterima kasih kepada King Feng dengan tulus. Ia tak lagi memandang rendah pemuda di hadapannya. Sebaliknya, ia menunjukkan rasa hormat. Sama-sama. Senang sekali bisa membantu Anda sebagai pacar Mengyao. King Feng melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa itu memang sesuatu yang harus ia lakukan, tetapi tetap merasa sangat puas. Lagi pula, Junsu berasal dari unit militer. Dengan bantuannya, dia bisa menghindari banyak masalah di masa depan. Di sisi lain, Song Chen yang berdiri di sampingnya sudah diabaikan sejak awal. Semua pesona terpusat pada King Feng saat itu. King Feng, aku penasaran bagaimana kau akan menyembuhkan istriku, tanya Junsu penasaran. Sederhana saja, aku akan melakukan akupuntur padanya, kata King Feng sambil tersenyum tipis. Akupuntur, terapi medis Tiongkok. Junsu mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga. Dia tahu akupuntur harus dilakukan pada tubuh telanjang. Apakah itu berarti istrinya juga akan telanjang? Bab 197. Penghargaan yang tulus dari kakak ipar. Tenang saja, Kak, aku bisa melakukan akupuntur melalui pakaian. Untuk menenangkan Junsu, King Feng memutuskan untuk melakukan akupuntur pada Rowli tanpa mengenakan pakaian. Lagi pula, Rowli adalah kakak ipar Mengyao Su dan kakaknya. Kakak, orang ini benar-benar tahu cara memanfaatkan keberuntungan. Junsu menatap King Feng tanpa berkata-kata. Ia merasa orang ini sedang memanfaatkannya, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa karena sedang mentraktir istrinya. Kakak ipar, silakan duduk di sini. Saya akan melakukan akupuntur padamu, kata King Feng sambil tersenyum sambil mengeluarkan 9 jarum peraknya. Pupu. Gerakannya secepat kilat. Ia menusukkan 9 jarum perak ke titik-titik tekanan Guan Yuan, Sanying Jiao, dan Suefu. Karena udara dingin di tubuhnya, ia juga menusukkan jarum ke berbagai titik tekanan. Rowli memiliki tubuh yang indah. Kulitnya sehalus sutra. Payudaranya montok dan kakinya jenjang serta ramping. Saat ia melakukan akupuntur, ia menyentuh betisnya yang membuat wajahnya memerah. King Feng hanya menyentuh betisnya dengan lembut. Ia tidak berani menyentuhnya. Lagi pula, Mengyao Su dan Junsu sedang menonton di samping. Gerakannya secepat kilat. 9 jarum perak berputar dan aliran udara dingin keluar melalui jarum-jarum itu. Wajah Rowli tampak gelisah. Ia merasa tubuhnya sangat hangat. Dulu, ia sangat takut dingin dan selalu merasa kedinginan. Namun sekarang, ia merasa jauh lebih baik. 10 menit kemudian, King Feng mencabut 9 jarum perak itu dan berkata, Kakak ipar, aku sudah menghilangkan semua udara dingin di tubuhmu. Semua jalurmu yang tersumbat sekarang sudah bersih. Dalam sebulan, kau pasti akan hamil. Petik 2. Terima kasih, King Feng, Rowli membungkuk dengan tulus pada King Feng. Ia merasa seluruh tubuhnya sangat nyaman. Ia merasa hangat dan berenergi. Rasa sakit di rahimnya juga telah hilang. Ini berarti bahwa King Feng benar-benar telah menyembuhkan penyakitnya. Ucapan terima kasih dari sang kakak ipar membuat King Feng sangat bahagia. Setelah menyembuhkan Rowli, ia menuliskan daftar pengobatan Tiongkok untuk Junsu. Naskah tersebut memuat banyak ramuan berharga seperti teratai, kerang kering, jeruk trifoliate, dan kacang hitam. Jika Junsu mengikuti petunjuk King Feng dan minum obat, ginjalnya yang lemah akan sembuh total. Terima kasih, Junsu berterima kasih sambil menuangkan secangkir teh untuk King Feng. Hanya beberapa orang terpilih di kota Laut Timur yang bisa membuat putra direktur menuangkan secangkir teh untuk mereka. Su Tianming juga menatap King Feng dengan penuh rasa terima kasih. Ia tahu bahwa akupuntur yang diberikan oleh King Feng efektif ketika ia melihat wajah menantunya yang kemerahan. Ketika pertama kali datang, semua orang memiliki pandangan negatif terhadapnya. Namun sekarang, semua orang mengaguminya.
Ia telah menjadi pusat perhatian di meja makan. Bahkan Tian Ningsu, Direktur Kepolisian Kriminal, menuangkan secangkir anggur untuknya. Chen Song memandangnya dengan tatapan iri. Namun, ia tahu bahwa ia tidak memiliki keterampilan medis apapun. Tak ada gunanya iri. Semua orang menikmati hidangan lesat. Setelah makan, King Feng bersiap untuk pergi. Sebelum pergi, Jun Su bersikeras memberikan nomor ponselnya. Ia meminta King Feng untuk menghubunginya jika ada masalah. Ia sangat puas dengan pacar adiknya. Sayang sekali ayah King Feng bukan wakil wali kota. Alangkah baiknya jika ayahnya juga seorang tokoh yang berkuasa, desah Tian Ningsu dalam hati. Sejujurnya, King Feng lebih menarik daripada Chen Song. Ia juga lebih terampil dan memiliki lidah yang lebih tajam daripada Chen Song. Namun, pengaruh ayah King Feng lebih kecil daripada Chen Song. Jadi, meskipun Tian Ningsu sangat mengagumi King Feng, dia masih berharap Chen Song bisa menjadi pacar Meng Yaosu. Sayang sekali Tian Ningsu tidak tahu bahwa Li Feng berasal dari keluarga Li di ibu kota Jing. Atau bahwa ia adalah Raja Serigala dari benua Serigala. Jika ia tahu, ia tidak akan berpikiran seperti itu. Tidak peduli dengan pikiran Tian Ningsu, King Feng meninggalkan restoran bersama Meng Yaosu setelah makan. Di luar restoran, Meng Yaosu berkata, "Terima kasih, King Feng." Ia tahu bahwa tanpa bantuan King Feng, ayah dan kakak laki-lakinya akan memaksanya menjadi pacar Chen Song. Namun, karena King Feng telah menyembuhkan infertilitas kakak iparnya, rasanya canggung bagi mereka untuk memaksanya berpacaran dengan Chen Song. Namun, Meng Yaosu tahu bahwa ayahnya sangat menghargai kekuasaan dan tidak akan mudah menyerah. "Yao Yao kecil, aku pacarmu. Sudah menjadi kewajibanku untuk membantumu," kata King Feng sambil mengelus tangan lembut Meng Yaosu. Tangan kecil Su Meng Yao pucat dan lembut, terasa sangat nyaman. Apa? Kamu hanya pacar sementaraku. Hanya untuk hari ini saja," kata Meng Yaosu dengan malu. Wajahnya memerah. Dia mengundangnya hari ini untuk memanfaatkannya sebagai alasan untuk ayahnya dan Chen Song. Sekarang setelah King Feng memenuhi tujuannya, dia tidak lagi ingin menjadi pacarnya. Dengan sedih, King Feng berkata, "Yao Yao kecil, kau meninggalkanku begitu saja setelah memanfaatkanku. Aku memandang rendah dirimu. King Feng, maafkan aku. Aku akan mentraktirmu makanan lain kali." "Tidak. Aku ingin hadiah." "Hadiah apa yang kamu inginkan?" "Aku ingin ciuman untuk menyembuhkan jiwaku yang terluka." King Feng menatap bibir merah Meng Yaosu dan berkata, dia masih agak kesal karena dijadikan alasan hari ini. Tentu saja, dia harus menuntut kompensasi. "Cium aku." Wajah Meng Yaosu berubah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kenapa kamu tidak mengganti hadiahnya?" "Tidak, aku ingin menciummu." Tanpa mempedulikan apakah Meng Yaosu bersedia atau tidak, ia langsung menarik pinggangnya dan mencium bibir merahnya. Bibir cerinya lembut dan manis. Brengsek. Meng Yaosu baru saja menghina King Feng ketika bibirnya dicium. Dia hanya bisa mengeluarkan suara protes, tetapi itu tidak ada gunanya. Tian Ningsu, Jun Su, Rou Li dan Chen Song baru saja keluar dari restoran ketika mereka melihat King Feng dan Meng Yaosu berciuman di pintu masuk. Ekspresi Tian Ningsu berubah saat melihat pemandangan itu. Ia tahu putrinya mencintai dirinya sendiri. Ia bahkan belum pernah bergandengan tangan dengan pria, tetapi sekarang, ia mencium seorang pria. Mungkinkah King Feng benar-benar pacarnya? Mata Tian Ningsu dipenuhi kebingungan. Awalnya, ia tidak percaya bahwa King Feng adalah pacar putrinya. Ia mengira bahwa King Feng hanyalah alasan untuk menolak Chen Song. Namun, pemandangan di depannya sedikit mengubah pikirannya. Jun Su dan Rou Li saling berpandangan. Mereka melihat tatapan terkejut di mata masing-masing. Rasa sayang mereka terhadap King Feng semakin tumbuh pesat setelah King Feng menyembuhkan penyakit Rou Li. Alangkah baiknya jika King Feng bisa menjadi pacar Meng Yaosu. Orang yang paling tidak bahagia di antara mereka adalah Chen Song. Wajahnya muram ketika melihat King Feng dan Meng Yaosu berciuman. Ia begitu marah sampai hidungnya bengkok. Chen Song sedih dan kesal. Ia tumbuh besar bersama Meng Yaosu, tetapi bahkan belum pernah bergandengan tangan dengannya. Namun kini, King Feng telah mencapai sesuatu yang belum pernah ia capai. Api amarah berkobar di hatinya. "King Feng, segera lepaskan Meng Yaosu," kata Chen Song dengan marah sambil bergegas ke sisi King Feng. "Apa? Aku lagi ciuman. Kenapa kamu jadi orang ketiga?" King Feng melepaskan Meng Yaosu dan menatap Chen Song dengan kesal. Ia merasa orang ini sangat jahat. Waktunya sangat buruk. King Feng ingin menendangnya. Setelah dibebaskan, Meng Yaosu terengah-engah. Namun, ia tertegun ketika melihat ayah, saudara laki-laki, dan iparnya di sampingnya. "Kau jahat sekali, aku jadi malu." Wajah Meng Yaosu begitu kusut. Wajahnya yang menawan memerah karena malu. Dia tahu bahwa mereka pasti melihatnya berciuman dengan King Feng. "Chen Song, aku resmi menyatakan padamu bahwa Meng Yaosu adalah pacarku."
Jangan ganggu dia atau aku akan menghajarmu, kata King Feng sambil melirik Chen Song dengan dingin. Kau, kata Chen Song sambil menunjuk ke arah King Feng. Ia begitu marah hingga tak bisa berkata-kata ketika mendengar King Feng ingin menghajarnya. Dia putra wakil wali kota. Semua orang berusaha menyenangkannya. Itu pertama kalinya ada yang bilang ingin menghajarnya. Apa yang ingin kau katakan? Apa kau gagap? King Feng menatap Chen Song dengan jijik. Orang ini bahkan tidak bisa menang berdebat, bagaimana mungkin dia bisa menandinginya? Meng Yao, ikut aku pulang. Ibumu sedang menunggumu. Su Tianming tidak ingin melihat Chen Song mempermalukan dirinya sendiri. Ia segera memanggil putrinya untuk pulang bersamanya. Dia tahu bahwa begitu putrinya pergi, kedua pria itu tidak akan bisa bertarung. Awalnya Meng Yao tidak mau mendengarkan kata-kata ayahnya. Namun, ketika mendengar kabar dari ibunya, ia langsung setuju. Ibunya masih terbaring di tempat tidur dan membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Tentu saja ia harus pulang. King Feng, aku pergi dulu. Terima kasih untuk hari ini, gumam Meng Yao pelan, lalu pergi. Ayahnya, saudara laki-lakinya, saudara iparnya dan dia menaiki Audi dan meninggalkan hotel. Adapun Chen Song, setelah Meng Yao pergi, dia menaiki mobil sport Ferrari dan menatap King Feng dengan angkuh sebelum pergi. Dia tahu dia tidak bisa memenangkan hati King Feng dalam adu mulut. Tapi dia punya kekuasaan dan uang. Dia bisa menggunakan mobil sport Ferrari-nya untuk mencemooh King Feng. Karena semua orang sudah pergi, aku juga harus pergi. King Feng tersenyum tipis dan meninggalkan hotel. King Feng tidak peduli dengan ejekan Chen Song. Di benua serigala, ia memiliki banyak mobil mewah dari merek-merek seperti Rolls-Royce, Maserati, dan Lamborghini. Dia bahkan punya beberapa jet pribadi dan kapal pesiar mewah. Namun, semuanya ada di Afrika. Tindakan Chen Song memamerkan Ferrari-nya adalah lelucon bagi King Feng. Di mata King Feng, Chen Song hanyalah badut. King Feng tidak perlu mempedulikannya. Buat apa singa peduli sama semut? Itu cuma buang-buang waktu. Saat itu pukul 10 malam. Eastern City dipenuhi lampu dan mobil. Sekelompok orang nokturnal dan preman muncul di jalanan untuk mencari target berikutnya. Malam yang gelap menjadi penghalang favorit bagi seorang pelaku kejahatan. Aku ingin tahu apakah istriku sudah tidur. Seharusnya dia masih terjaga. Dia bilang akan menungguku pulang, gumam King Feng dalam hati sambil berjalan. Kecintaannya pada istrinya semakin tumbuh. Cinta itu tumbuh seiring waktu. Karena saat itu sudah pukul 10 malam dan cuaca sangat dingin, hanya ada sedikit orang di jalan. Baru saja berjalan sebentar, ekspresinya tiba-tiba berubah. Pori-porinya pecah. Bahaya, gumam King King sambil melangkah ke samping dan lolos dari serangan orang di belakangnya. Bangku gelombang. Batu hijau itu jatuh ke tempat di mana King Feng berdiri beberapa saat yang lalu. Batu itu mengeluarkan suara yang tajam dan menusuk, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Batu itu seukuran telur dan meninggalkan jejak besar di tanah. Kalau saja King Feng terkena batu, tulangnya pasti akan patah. Ini serangan diam-diam, licik sekali. Kilatan dingin muncul di mata King Feng saat melihat batu di tanah. Dia memandang sekelilingnya untuk mencari si penyerang diam-diam. Bangku-bangku. Dua batu tiba-tiba muncul di udara. Batu-batu itu mengeluarkan suara nyaring dan melesat menuju King Feng. King Feng mencibir sambil menendang keras dinding di depannya dengan kaki kanannya. Seluruh tubuhnya terlempar seperti meriam. Ledakan-ledakan. Kedua batu hitam itu menghantam dinding dan dua lubang kecil langsung muncul di dinding. Tampillah di hadapanku jika kau punya nyali. Kenapa kau bersembunyi di kegelapan dan menyerang diam-diam? Tanya King Feng dengan nada muram ke arah gang yang sepi. Tepuk-tepuk-tepuk-tepuk. Kata-kata King Feng baru saja berakhir ketika seorang pemuda kurus berpakaian hitam muncul dari gang gelap. Pria muda kurus itu bertepuk tangan sambil berjalan. Keke, lumayan. Kamu bisa menghindari batuku. Pemuda kurus itu tingginya hanya 1,7 meter, matanya sipit dan penampilannya garang. Ia menatap dingin ke arah King Feng. Dia tampak seperti ular berbisa dan bersikap dingin. Siapa kau? Ada dendam apa denganku? Tanya King Feng pada pemuda itu. Namaku San Chen. Tuan Muda Chen memerintahkanku untuk mematahkan anggota tubuhmu. Tanganku gatal, jadi aku menembakkan batu-batuku kepadamu. Aku tidak menyangka kau bisa menghindarinya, kata San Chen sambil tersenyum dingin. Oh, jadi Tuan Muda Chen si brengsek itu. Apa kau pikir orang sepertimu bisa mematahkan kakiku? Hina Tuan Muda Chen dengan senyum dingin. King Feng telah menduga bahwa Tuan Muda Chen akan membalas dendam setelah dia menamparkan Ting Chen hari ini. Namun, King Feng tidak menyangka balas dendam Tuan Muda Chen akan datang secepat itu. Ia sudah menjadi sasaran tepat setelah meninggalkan hotel. Kenyataannya, San Chen telah mengikuti King Feng saat dia pulang kerja. Beraninya kau menghina Tuan Muda Chen. Apa kau mau mematahkan kakimu sendiri atau aku yang melakukannya? San Chen mengepalkan tinjunya dan memancarkan aura seorang pejuang yang kuat.
Dia sangat kuat, dia terlatih dalam pertempuran dan senjata senyap. Itulah sebabnya dia berani mencari King Feng sendirian. Bab 199. Menceritakan kisah pada istri. Karena kau ingin mematahkan anggota tubuhku, aku akan membalas budi dan mematahkan anggota tubuhmu. King Feng tersenyum dingin. Ia memancarkan aura yang kuat saat berjalan menuju San Chen. Hahaha, bercanda banget. Mau patahin kakiku? Yakin bisa? San Chen mengejek ketika mendengar kata-kata King Feng. Kilatan dingin muncul di matanya. San Chen adalah pengawal pribadi Tuan Muda Chen. Ia sangat terampil dalam pertempuran. Biasanya, ia bisa mengalahkan 7-8 orang sendirian. Ia tidak menyangka bahwa King Feng akan sebanding dengannya. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. King Feng tersenyum dingin dan melesat ke arahnya seperti serigala tunggal. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan San Chen. Cepat sekali. San Chen tercengang. Kecepatan King Feng terlalu cepat. Ia mengepalkan tangan kanannya dan mengerahkan seluruh tenaganya yang seberat 100 kg, tinjunya mengeluarkan suara yang menusuk saat ia menghantam kepala King Feng dengan keras. King Feng menggeram pelan dan menendang kaki kanannya secepat kilat. Ia langsung menendang perut San Chen. Peng! Tubuh Chen San jatuh dan menghantam dinding gang dengan keras. Ia memuntahkan seteguk darah panas dan terkulai ke tanah. Ia tak bisa bangun lagi setelah sekian lama. Seberapa kuat? Siapa kau? San Chen berbaring di tanah dan menatap King Feng dengan ketakutan. Ia tak pernah menyangka pemuda ini akan sekuat itu. King Feng mengalahkannya hanya dengan satu serangan. Perlu diketahui bahwa kemampuan bertarungnya termasuk dalam 10 besar di kota Laut Timur. Di antara 10 petarung teratas, ia belum pernah mendengar nama King Feng. Kau tak perlu tahu siapa aku. Kau hanya perlu menanggung akibat kesalahanmu. King Feng tersenyum dingin dan menginjak kaki San Chen dengan keras. Anggota tubuh San Chen patah satu persatu. Ia memuntahkan darah panas dan menjerit kesakitan sebelum pingsan. San Chen yang malang ingin mematahkan anggota tubuh King Feng, tetapi ia tidak menyangka anggota tubuhnya sendiri yang akan patah. King Feng membungkuk dan meraba-raba dada San Chen. Ia menemukan cek senilai 500.000 yuan. Wow, cek 500.000 yuan. Wajah King Feng dipenuhi dengan kebahagiaan saat melihat cek itu. Tuan Muda Chen telah memberi San Chen 500.000 dolar untuk memberi pelajaran kepada King Feng. Tanpa diduga, cek itu berakhir di tangan King Feng. San Chen pasti akan sangat menyesal begitu ia bangun dan menyadari bahwa cek itu telah diambil oleh King Feng. Hari ini pasti hari sial dalam hidup San Chen. Dia tidak hanya gagal menjalankan misinya, tetapi juga kehilangan uangnya. King Feng menyimpan 500.000 yuan itu dan menghentikan taksi. Ia lalu menuju istana bangsawan. Ketika King Feng tiba di rumah nomor 13, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Lampu-lampu rumah masih menyala. Suelin jelas masih menunggunya. Ketika melihat cahaya dari mansion, langkah kaki King Feng semakin cepat. Ia tersentuh. Dia adalah anak terlantar dalam keluarga. Tak seorang pun peduli padanya. Tak seorang pun akan menunggunya di malam hari. Suelin adalah wanita pertama yang menunggunya di malam hari. Rasanya sungguh menyenangkan memiliki rumah. Hatinya terasa hangat. Ia mengeluarkan kuncinya, membuka pintu, dan masuk. Saat itu, Suelin mengenakan piyama putih dan sedang menonton televisi di sofa. Dia sedang menonton drama TV berjudul Kurang dari The Journey of Flower lebih besar dari. Drama itu sangat bagus. Kisah Qiang Hua dan Zihua Bai telah membuat banyak wanita meneteskan air mata. Tentu saja, tokoh utama Li Yingzhao juga cantik. Suelin memegang boneka beruang itu dan begitu asyik dengan dramanya hingga ia bahkan tidak menyadari bahwa King Feng ada di rumah. Istriku, apakah dramanya sebagus itu? King Feng sedikit terdiam ketika melihat Suelin tidak menyadari dia ada di rumah. Suelin terkejut mendengar suara King Feng. Ia tersenyum dan berkata, drama ini cukup menghibur. Ini drama pertama yang kutonton. Ternyata bagus sekali. Suelin adalah CEO perusahaan. Ia selalu sibuk dan tidak pernah menonton drama. Setiap kali di rumah, ia akan belajar dan membaca buku. Namun, 2 hari ini terlalu menegangkan baginya karena adik Tuan Muda Chen ingin menuntut perusahaan. Li King Feng tidak ada di rumah karena ia pergi makan malam dengan direktur. Untuk menghilangkan stresnya, ia menyalakan TV untuk bersantai. Tak disangka, saking bagusnya, Suelin tak bisa berhenti menonton drama tersebut. Ia menonton drama itu hingga akhirnya tiba di rumah, di mana ia merasa sangat senang. Sayang, bagaimana makan malammu dengan direktur? Tanya Suelin sambil mematikan televisi. Direktur adalah tokoh berpengaruh di kota Donghai. Merupakan suatu kehormatan bagi King Feng untuk makan malam bersamanya. Jangan sampai direktur marah. King Feng tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Suelin. Dia tidak bisa mengatakan bahwa makan malam itu hanyalah alasan bagi Meng Yao Su untuk memanfaatkannya. Jika dia mengatakan itu, Suelin akan marah. Suelin berpikir sejenak dan berkata,
Istriku, direktur sepertinya menyukaiku. Dia bilang aku, warga negara yang luar biasa. Dia memintaku untuk terus berkontribusi bagi kota Laut Timur di masa depan. Sayang, sepertinya direktur sangat menghargaimu. Kamu harus berprestasi baik di masa depan, kata Suelin penuh semangat. Ia sangat gembira karena suaminya sangat dihargai oleh direktur. Istriku, istirahatlah. Kita masih harus pergi ke kompetisi barang antik besok, kata King Feng kepada Suelin sambil tersenyum. Suelin sedikit mengernyit saat mendengar kompetisi barang antik. Wajahnya berubah khawatir. Melihat kekhawatiran di mata Suelin, King Feng menggenggam tangan Suelin dan berkata, istriku, jangan khawatir. Kamu bisa mengandalkanku besok. Ya, sayang, aku percaya padamu. Suelin mengangguk. Ia cukup percaya diri pada King Feng. Istriku, aku akan menggendongmu ke tempat tidurmu. Sayang, tidak apa-apa. Aku pilek kemarin, tapi sekarang sudah baik-baik saja. Tidak. Mulai sekarang, aku akan menggendongmu ke tempat tidurmu setiap hari. King Feng tersenyum tipis saat dia mengangkat Suelin dan berjalan menuju kamar tidurnya di lantai 2. Sosok Suelin memang luar biasa. Kulitnya sehalus porselen dan sehalus sutra giok. Kakinya yang ramping dan jenjang sungguh menyenangkan untuk disentuh. Tak lama kemudian, King Feng tiba di kamar tidur di lantai 2. Ia membaringkan Suelin di tempat tidur besar. Ia ingin sekali menerkamnya ketika melihat wajah dan tubuhnya yang menggoda, tetapi ia menahan diri. Hubungannya dengan Suelin telah membaik pesat. Ia kini bisa menyentuh dan menciumnya. Ia tidak ingin menghancurkan hubungan mereka. King Feng yakin tak butuh waktu lama baginya untuk menaklukkan Suelin. Tak lama lagi, ia akan bisa tidur dengannya dan menjadikannya wanitanya. Sayang, ceritakan padaku, kata Suelin. Ia bersembunyi di balik selimut, hanya kepalanya yang terlihat. Ketika ia masih kecil, ibunya selalu bercerita sebelum tidur. Setelah ia dewasa dan menikah dengan King Feng, ibunya tidak pernah lagi bercerita kepadanya. Baiklah, izinkan saya menceritakan kisah Putri Salju. Di negeri yang jauh, hiduplah seorang raja dan ratu. Mereka menginginkan seorang anak, jadi mereka berdoa kepada Tuhan. Tak lama kemudian, mereka dikaruniai seorang putri cantik berkulit putih mulus, jadi mereka menamainya Putri Salju. Li Qingshan menceritakan kisah Putri Salju kepada Suelin. Namun, Suelin tertidur sebelum ia sempat menyelesaikan ceritanya. Senyum manis tersungging di wajah cantiknya. Seolah-olah ia adalah Putri Salju. Selamat malam, sayang. King Feng menyelipkan spray Suelin sebelum menutup pintu dan keluar kamar. Bab 200. Kompetisi barang antik. Keesokan paginya. Matahari baru saja terbit dan sinarnya yang terang menyinari tanah, menghangatkan hari musim dingin yang dingin. Baik King Feng maupun Suelin bangun pagi-pagi sekali. Suelin berdandan khusus untuk hari ini dan merias wajah tipis-tipis. Ia mengenakan pakaian putih dan lipstik merah ungu yang mempertegas kulit putih saljunya. Ia mengenakan legging hitam yang membuat kaki jenjang dan bokongnya yang kencang semakin menarik. Wajah dan tubuhnya sama-sama menawan. Keduanya makan sarapan sederhana dan berangkat. Hari ini adalah hari kompetisi barang antik. Perhiasan palsu Ting Chen akan diautentikasi hari ini, hal ini memengaruhi reputasi Ice Snow Corporation. Untuk sekali ini, Suelin tidak pergi bekerja. King Feng juga meminta cuti. Ia bersiap untuk pergi ke kompetisi barang antik bersama Suelin. Istriku, kamu yang nyetir atau aku yang nyetir? Tanya King Feng sambil berdiri di samping BMW. Biar aku yang nyetir. Kamu ikut kompetisi barang antik nanti. Kamu harus hemat tenaga. Suelin tersenyum menawan sambil membuka pintu mobil dan duduk di kursi pengemudi. Sedangkan King Feng, tentu saja duduk di kursi penumpang. Vroom. Suelin memutar kunci, menginjak pedal gas, memutar setir dan melaju menuju asosiasi barang antik. Asosiasi barang antik terletak di sebelah Museum Kota Laut Timur di Peppel Road. Asosiasi ini menempati lebih dari 1000 meter persegi di lantai pertama gedung Cloud Top High Rise. Cloud Top High Rise adalah gedung tinggi dengan lebih dari 20 lantai dan merupakan salah satu gedung paling terkenal di Eastern Sea City. Asosiasi barang antik harus kuat untuk dapat menempati tempat terbaik di dalam gedung. Ketika Suelin dan King Feng tiba di gedung itu, sudah ada banyak mobil mewah di tempat parkir. BMW milik Suelin hanya dianggap mobil biasa di sini. Hanya orang-orang yang memiliki kekuasaan, uang, status, dan ketenaran seperti pejabat tinggi, CEO, sosialita, dan multijutawan yang dapat menghadiri kompetisi barang antik. Mereka yang berada di dekat gedung Cloud Top High Rise sedang membicarakan kompetisi barang antik. Ini melibatkan keamanan tempat parkir, manajer mal, dan pemilik toko swalayan. Lagi pula, kompetisi barang antik memengaruhi mereka semua. Mereka yang menghadiri kompetisi barang antik akan memarkir mobil mereka di sini. Jika suasana hati mereka sedang baik, mereka akan memberikan tip yang besar dan menghabiskan banyak uang di mal. Beberapa peserta kompetisi juga berdiskusi dengan penuh semangat.
Mereka lebih bersemangat daripada petugas keamanan. Kompetisi barang antik adalah festival alam barang antik kota Laut Timur. Semua pecinta barang antik akan hadir, dan banyak jutawan menjadi tamu. Jika mereka mampu memenangkan kompetisi barang antik, mereka akan dicari oleh pejabat tinggi dan multijutawan untuk memilih barang antik bagi mereka. Namun begitu pesertanya gagal, para multijutawan itu tidak akan melirik mereka sedikit pun karena kegagalan tidak ada gunanya. Masyarakat adalah tempat yang realistis. Jika Anda ingin dihormati, Anda perlu memiliki keterampilan. Kompetisi barang antik menentukan nasib para peserta. Untuk menang, para peserta belajar keras dan tak henti-hentinya mencari informasi. Mereka bergosip tentang siapa yang baru saja meningkatkan keterampilan autentikasinya dan siapa yang telah menjadi murid seorang master barang antik. Berbeda dengan mereka, King Feng tidak peduli dengan gosip semacam itu karena ia sudah tahu segalanya tentang barang antik. Dia tidak merasa tertekan sedikit pun dengan persaingan itu. Aku akan memenangkan kompetisi barang antik untuk membantu istriku. Senyum muncul di wajahnya. Suelin adalah istrinya, dan Ice Snow Corporation adalah tempatnya bekerja. Tentu saja, ia ingin menang untuk membantu istri dan perusahaannya mengatasi krisis ini. Pada pukul 8 pagi, seluruh perkumpulan barang antik menjadi ramai dengan aktivitas. Sejumlah besar pejabat tinggi, multijutawan, sosialita, tamu, dan peserta berjalan menuju lantai pertama gedung tersebut. Hari ini adalah hari kompetisi barang antik. Itu adalah acara terbesar asosiasi barang antik. Tak hanya presiden, wakil presiden dan para anggota yang hadir, bahkan tokoh berpengaruh lainnya di Eastern Sea City turut hadir menyaksikan kompetisi barang antik tersebut. Sejak ekonomi Huaxia berkembang pesat, kualitas hidup masyarakatnya pun meningkat pesat. Banyak orang mulai mengoleksi barang antik sebagai hobi dan investasi. Dalam beberapa tahun terakhir, mengoleksi barang antik semakin populer. Barang antik yang dijual dan dikoleksi dapat dilihat di televisi, di jalan-jalan, dan di gang-gang kota. Hanya mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang barang antik yang dapat mengikuti kompetisi. Oleh karena itu, para multijutawan seringkali hadir untuk melihat apakah mereka dapat menemukan bakat yang dapat mereka gunakan. Jika ada yang berbakat, para multijutawan akan berusaha semaksimal mungkin merekrut mereka demi kepentingan pribadi mereka. Saat King Feng dan Suelin masuk ke dalam asosiasi barang antik, banyak orang di aula itu memasang ekspresi cemburu. Banyak orang mengenali Suelin sebagai wanita tercantik nomor 1 di kota Donghai. Mereka iri ketika melihat Suelin bersama seorang pria. Istriku, apa kau lihat tatapan maut orang-orang itu? Kau sungguh cantik dan berbahaya, seru King Feng sambil mendesah sambil menepuk dahinya. Jangan mengejekku, kata Suelin malu-malu sambil wajahnya memerah. Kakak Li ada di sini. Mata Ling Xiusu berbinar ketika melihat King Feng. Ia pun bergegas menghampirinya. Kakak Li, ini kartu partisipasimu. Ling Xiusu mengeluarkan sebuah kartu dan menyerahkannya kepada King Feng. Kartu partisipasi tersebut berukuran sebesar kartu poker dan berisi nama, identitas, dan nomor identifikasi peserta. Misalnya, kartu partisipasi ini mencantumkan namanya, afiliasinya dengan Ice Snow Corporation, dan nomor identifikasi. Hanya ada 100 peserta dalam kompetisi ini. Karena pendaftaran King Feng terlambat, awalnya tidak ada lagi tempat untuk kompetisi ini. Sun Changsu telah menggunakan wewenangnya sebagai presiden untuk membuatkan kartu partisipasi untuknya. Nomor identitasnya adalah 100. Terima kasih, Ling Xiu. King Feng berterima kasih kepada Ling Xiusu sambil mengambil kartu partisipasi. Su Ling Xiu sangat cantik hari ini. Wajahnya menawan dan kulitnya seputih sutra. Ia berdandan khusus untuk kompetisi dan bahkan memakai eyeliner. Ia mengenakan gaun modis dan tampak menawan. Kakak Li, aku juga ikut kompetisi barang antik. Tapi aku mendaftar lebih awal darimu. Nomor identitasku 2, kata Ling Xiusu gembira sambil mengeluarkan kartu partisipasinya. Dia sangat gembira bertemu Li dan punya banyak hal untuk dibicarakan dengannya. Suelin mengerutkan kening ketika dia melihat betapa bersemangatnya Ling Xiusu. Dia sedikit murung. Namun, Ling Xiusu adalah cucu perempuan Yun Changsu dan telah banyak membantu mereka, jadi dia hanya bisa menahan perasaannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.